Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita akan berbicara soal apa yang terjadi di Stamford Bridge ketika The Blues Chelsea harus kalah dengan sangat telak. Boleh dikatakan dalam tanda kutip sangat memalukan dalam derby London menghadapi tim yang promosi seperti Brentford. Kekalahan 1-4 ini seakan tidak bisa diterima, apalagi ini bermain di kandang sendiri dan melihat bagaimana dalam 6 pertandingan di semua kompetisi yang dilakoni oleh tim asuhan Thomas Tuchel ini mereka tidak terkalahkan sejak terakhir kalah di Wembley dalam adu penalti di final Carabao Cup melawan Liverpool. Jadi tidak mungkin bahwa Chelsea ini, saya sendiri dalam konten saya video kemarin sangat yakin bahwa Chelsea bisa menang. Apalagi dalam 2 pertandingan terakhir musim ini, baik di IPL ketika bermain di kandang Brentford ataupun di Piala FA bagaimana mereka bisa menang dengan 2 kali tanpa kebobolan, 1-0 dan 2-0 melawan Brentford. Dari sini sudah bisa dilihat bahwa ketika harus datang ke Stamford Bridge pasti Chelsea akan bisa memenangkan pertandingan, dan semua pengamat dimanapun mereka melihat pertandingan ini mempreview laga ini, pasti Chelsea sangat diunggulkan dan sangat pantas. Sangat wajar kalau melihat dari kedalaman skuad yang dimiliki oleh Chelsea dibandingkan dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh tim asuhan Thomas Frank, pelatih dari Brentford. Tetapi kita kan tahu bahwa di sepak bola itu selalu bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan. Dan ini yang terjadi di Stamford Bridge. Tapi kekalahannya mungkin kalau 1-2, 1-0, atau katakan imbang, ini bisa diterima. Tetapi kalah dengan margin selisihnya tuh jauh 1-4. Ini yang jarang didapati oleh Chelsea. Apalagi yang mengalahkan mereka adalah tim yang sekarang berada di peringkat ke-14 klasemen sementara di IPL seperti Brentford. Ini kemenangan ke-9 Brentford dengan 33 poin yang mereka raih sejauh ini. Dan menjadi kekalahan keempat bagi Chelsea dalam 29 laga yang mereka lakoni. Ini sangat berarti kekalahan ini. Kenapa? Karena posisi mereka bisa diganggu oleh tetangga mereka juga tim sesama London, Arsenal. Karena Arsenal akan bermain nanti menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park. Jika Arsenal menang, maka posisinya selisih poin mereka tinggal 2. Sekarang ada 5 memang. Chelsea dengan 59 poin, Arsenal dengan 54 poin. Tapi Arsenal baru bermain 28 kali. Chelsea sudah 29 kali. Jika Arsenal menang kan akan memepet lagi dengan selisih 2 poin. Ini berbahaya. Bukan tidak mungkin Arsenal akan bisa menyalip Chelsea dan menarik Chelsea itu turun ke posisi keempat di akhir klasemen. Bukan tidak mungkin kalau tidak dijaga dengan baik penampilan Chelsea, mereka tidak stabil, ini berbahaya di saat Arsenal lagi bagusnya. Dan ini menjadi warning bagi Chelsea di saat mereka nantinya akan berhadapan dengan Madrid di Stamford Bridge. Mereka kedatangan tim yang kuat, tim yang mereka kalahkan di semifinal pada musim lalu di Liga Champions. Ketika itu mereka menang 2-0 lawan Madrid. Dan mereka lolos setelah bermain imbang 1-1 di Madrid. Nah, saat ini Madrid sedang bagus. Madrid bisa mencuri 3 poin di La Liga. Pada saat bersamaan kemarin mereka bisa menang atas Celta Vigo di Stadion Balaidos dengan 1-2. Benzema sudah kembali dan pemain asal Prancis ini memborong 2 gol, membuat brace kemenangan dari Madrid dan semakin memantapkan Madrid ada di posisi atas klasemen sementara di La Liga dan mereka bukan tidak mungkin akan bisa menjadi juara. Ini hati-hati bagi Chelsea karena Madrid berambisi keras untuk membalas kekalahan mereka pada musim lalu di UCL dan bisa mengangkat mereka untuk maju ke babak semifinal kalau mereka mampu mengalahkan Chelsea. Kita kembali ke Chelsea melawan Brentford. Brentford bermain, Thomas Frank memainkan dengan 5 pemain belakang. Roerslev di kanan dan Henry ini diupayakan untuk bisa menjaga serangan dari Chelsea yang masuk dari sisi flank. Karena Chelsea itu bermain, Tuchel memainkan formasi dengan 4-3-3. Aspi di kanan dan Alonso pasti ini akan terus diawasi. Selain pergerakan dari Werner, akan bergerak ke kiri dan Ziyech ada di kanan. Jadi tugas dari Henry dan Roerslev. Tapi dengan 5 pemain belakang, 5-3-2
yang diterapkan oleh Thomas Frank ini cukup bagus. 3 pemain yang ke tengah bermain sebagai back tengah, ya ini sangat baik. Ada Jansson di sana, ada Jair, ya, ada Pinnock, ya, yang bisa mengontrol juga datangnya serangan lewat pemain false nine dari Chelsea kalau dimainkan dengan Kai Havertz, ya. Kalau bermain 4-3-3. Juga kalau saya lihat tidak jalan dengan benar apa yang ditampilkan oleh Tuchel kali ini. Agak kaget juga saya melihat bahwa dengan formasi 4-3-3 kemudian meninggalkan Jorginho dan Mateo Kovacic di cadangan. Ya, walaupun Kovacic itu masuk di babak kedua. Tetapi saya pikir ini menurut saya ada kekeliruan sedikit, ya, di dalam cara menampilkan starting 11 yang dimainkan oleh Thomas Tuchel. Kalau bermain dengan 4 back, ya, di depannya belakang mereka di bawah Mister tentunya Mendy. Ada 2 back tengah. Ya, Silva dan Rudiger diapit dengan Aspi dan Alonso. Kemudian di tengahnya ini, ya, ada Mount, ada Loftus-Cheek dan ada Kante. Tidak seperti biasanya bahwa 3 pemain ini bermain secara bersamaan. Yang saya lihat dan ini tidak akan kuat. Ketika melihat seperti ini, saya memang agak meragukan, ya. Bukan di depan tapi di tengah ini. Padahal mereka punya 2 gelandang yang bagus. Kenapa tidak dimainkan sekaligus? Ya, Tuchel, Kovacic saja dimainkan dengan Jorginho untuk bermain dengan Kante. Ini akan jauh lebih kuat ketika Aspi ada di kanan dan Alonso, ya. Karena 3 ini bisa mengontrol dengan sangat baik. Nah, apa yang terjadi bahwa harus Mount yang agak ke depan dengan tidak memainkan Werner. Dan itu yang terlihat kan, Werner akhirnya diganti di babak kedua. Nah, kalau Kovacic dan Jorginho bermain bertiga aja, ya biasanya kan berdua salah satu, ya, antara Jorginho dan Kante atau Jorginho dengan Kovacic dengan Kante. Ini bisa dimainkan, ya. Tetapi kalau 3-3 ini tidak ada masalah sepertinya bagi Chelsea kalau 3 langsung dimainkan bersamaan dengan Mount didorong ke depan, bukan Werner. Werner masuk aja di babak kedua. Jadi di depan itu akan membentuk. Itu Havertz bermain sebagai false nine, diapit oleh Mason Mount dan Hakim Ziyech. Ini saya pikir akan jalan dibandingkan dengan memaksakan kembali harus memainkan seorang Loftus-Cheek dalam pertandingan ini. Karena mereka harus bisa menang melawan Brentford, ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini menjadi bagian dari strategi dari Tuchel yang memilih starting 11 seperti ini. Saya pikir enggak, ya. Kalau menurut saya ada kekeliruan bagi Tuchel. Itu yang terjadi bagaimana mereka dihukum dengan gol yang cepat hanya dalam 10 menit di babak kedua oleh anak-anak Brentford. Dengan 2 gol yang diciptakan oleh Vitali Janel, pemain asal Jerman ini yang berusia 23 tahun, ya. Di samping ada 1 gol juga yang secara mudah, secara gampang dilesakan oleh seorang pemain yang masih memasang mesin detak jantung, alat pacu jantung seperti Christian Eriksen, ya. Dan ini menjadi gol pertama Eriksen ketika dia mencetak gol ke gawang Mendy mendapatkan umpan dari Mbeumo. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang. Gol-gol terlalu mudah dan itu yang dikatakan oleh Tuchel bahwa pemain belakang dia katanya ceroboh dan sebagainya. Dan memang kalau bisa kelihatan agak lemah sekali, ya. Terutama bagaimana gol balasan yang datang begitu cepat, ya, dari Janel, ya. Di sana bahkan kalau bisa melihat pemain-pemain Rudiger dan Cesar Azpilicueta tidak mampu untuk bisa mencegat kecepatan dari Janel. Gol kedua juga ada kesalahan dari Ziyech mengontrol Mbeumo masuk ke dalam, bahkan di belakang hanya ada Kante yang berdiri untuk bisa mengejar. Mana bisa, ya kan? Kante dan seorang gelandang untuk masuk bisa mengejar Mbeumo yang memberikan crossing terhadap Eriksen bisa membuat gol. Gol ketiga juga begitu gampang. Bola daerah yang diberikan di belakang arah dari Rudiger, ya. Dan kelihatan memang Rudiger bisa membuat gol pertama, gol yang fantastis. Tetapi kesalahan-kesalahan juga Rudiger di belakang tidak seperti biasanya dia bermain. Agak lemah kombinasi dia dengan Thiago Silva. Itu yang membuat gol cepat dalam 10 menit yang mematikan asa mereka di Stamford Bridge dengan ketinggalan 3-1. Gol keempat juga dari pemain pengganti Brentford yang masuk, ya, Yohan Wissa ini. Itu kesalahan juga. Bagaimana tembakan dari seorang Thiago Silva yang akhirnya jatuh ke kaki Wissa dan dia bisa membuat gol. Jadi banyak memang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang dan mereka tidak seperti biasanya begitu kuat, tangguh, yang mengontrol permainan dengan sangat baik. Memang kalau melihat dari penguasaan bola 71% Chelsea berbanding 29% dari Brentford. Tapi lihatlah
bagaimana Brentford itu punya kesempatan bisa menembak sampai 17 kali. Ini luar biasa. Ya, ada 6 on target. Jadi mereka memberikan juga perlawanan, banyak tembakan-tembakan yang dilakukan. Ini ada pemain-pemain belakang Chelsea, ada banyak memberikan ruang dengan banyak tembakan yang dibuat oleh pemain-pemain Brentford. Sampai ada 6 on target dan 4 gol. Sementara bagi Chelsea sendiri mereka boleh melepaskan 20-21 tembakan dengan 8 on target, tapi hanya 1 gol yang mereka dapatkan lewat Rudiger. Mereka bisa mencetak gol pertama, tapi kemudian mereka terhukum di babak kedua dengan 10 menit. Ketika tertinggal dengan 3-1, saya pikir berat. Sulit bagi pasukan Tuchel untuk bisa mengembalikan keadaan. Kalau melihat dengan apa yang terjadi di Stamford Bridge ya kemarin, itu saya terbayang lagi ya bagaimana di momen saat bersamaan ya, kalau Anda masih ingat penggemar Chelsea ya, bagaimana ketika Tuchel masuk pada tahun lalu dan kemudian mereka bermain juga pada tanggal 2 April, kalau ini terjadi pada 3 April ya, tanggal 2 April pada yang lalu memasuki hari ke tanggal 3 April. Dalam momen yang hampir bersamaan dengan tumbangnya Chelsea di Stamford Bridge juga. Kalau kita korelasi tarik dengan hasil pertandingan melawan Brentford, ya saya melihat ini bahwa ini apakah entah secara kebetulan ya terjadi, dan itu mereka kalah dari tim yang kemudian degradasi, ya West Brom Albion, ya Anda pasti masih ingat kalah berapa? 2-5. Chelsea kalah dengan 2-5. 2 gol Chelsea kalau nggak salah saat itu dibuat oleh Christian Pulisic, ya kemudian di babak kedua oleh Mason Mount sebagai pemain pengganti. 5 gol dibuat oleh West Brom Albion yang saat itu dilatih oleh Sam Allardyce, ya pelatih West Brom. 5 gol mereka cetak lewat Matheus Pereira 2 gol ketika itu, kemudian Callum Robinson, kalau nggak salah ya, Callum Robinson membuat gol. Ini pemain cadangan yang masuk di babak kedua. Sementara satu gol lainnya oleh Mbaye Diagne. Jadi ada 5 gol yang mereka lakukan di Stamford Bridge, dibumbui dengan 1 kartu merah ketika Thiago Silva tuh diusir keluar lapangan. Jadi Chelsea ketika itu bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-29 saat Silva harus keluar. Tapi mereka dipermalukan benar-benar dengan kekalahan 2-5 oleh tim yang berada di papan bawah. Jadi ini yang untuk kedua kali terjadi pada Thomas Tuchel, bahwa mereka betul-betul dipermalukan oleh dua tim. Bukan untuk dari Liverpool, dari City atau MU, Arsenal atau dari Spurs mereka kalah. Mereka kalah dari tim-tim yang tidak diduga sama sekali, yang mestinya mereka harus pesta gol ke gawang West Brom saat itu atau ke gawang Brentford kemarin. Tapi mereka tidak mendapatkan itu, justru mereka dipermalukan habis oleh 2 tim ini. Jadi itu yang saya lihat ya. Pertama, kekalahan mereka dari West Brom di momen saat bersamaan di bulan April, di awal April, dan juga terjadi dengan Brentford. Dan ini memukul sekali, ada tamparan keras buat Tuchel. Nah, saya kembali dengan taktik yang dimainkan Tuchel. Oke, tetap bertahan dengan 4-3-3-nya. Kenapa Tuchel tidak memainkan aja? Karena ada Andreas Christensen yang nganggur, yang tidak dimainkan di pertandingan ini melawan Brentford. Main aja dengan 3 back, ya kan? Christensen, Thiago Silva, dan Rudiger. Kemudian mendorong Aspi bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1. Oke, terserah. Tapi dengan 3 back itu, ada 4 Aspi dan Alonso bermain lebih ke depan sebagai pemain gelandang sayap atau back sayap, ya, bermain dari 2 flank ini berbeda. Nah, di tengah itu Kante yang bermain bersama dengan Kovacic. Ini jauh lebih bagus. Kalau Jorginho memang tidak dimainkan karena kemarin Jorginho memang diparkir habis, tidak dimainkan. Oke, tapi Kovacic main aja bersama Kante, bukan Loftus-Cheek yang dimainkan. Ini akan jauh lebih bagus. Dengan Werner tidak bermain, kemudian mendorong Mount ke depan, ya artinya ini akan membentuk dengan false nine yang akan diemban oleh Kai Havertz dengan Ziyech dan Mount berada di belakang. Ini kan bagus kalau ini yang diterapkan oleh Thomas Tuchel. Ya, tetapi semua sudah terjadi, ya. Dan ini harus dievaluasi kembali oleh Tuchel untuk mengembalikan lagi motivasi, kepercayaan diri yang hilang saya pikir dari anak-anak Chelsea, dan pasti mereka shock, ya. Ini bukan kalah perkara dengan 2-1 atau 3-2, 4-1 di saat mereka sedang berfokus untuk konsentrasi menghadapi Real Madrid di leg pertama UCL babak perempat final. Jadi berbahaya sekali. Jadi harus cepat-cepat Tuchel ini membenahi ya mental pemain-pemain dia, melupakan hasil buruk negatif yang mereka alami di depan publik sendiri atau di Stamford Bridge,
di saat mereka dikalahkan oleh Brentford dan mereka sekarang harus fokus menghadapi Madrid. Ya, semoga Chelsea ke depan akan lebih baik lagi. Oke, saya sudah janjikan akan mengumumkan pemenang-pemenang giveaway, ya, di mana Anda ikuti dari komentar Virgil van Dijk, kemudian hasil pertandingan antara Liverpool dan juga Watford serta Burnley lawan Manchester City. Anda akan mendapatkan sendal, ya, pemenang akan mendapatkan sendal seperti ini, ya, dari Leones, persembahan dari PT SKA Prima Eva. Ini bayangin hampir tiap hari giveaway datang, silih berganti terus, ya, dengan kaos, ya, udah pastilah kaos ini, ya. Anda bisa melihat dari Leones, ini juga dari Leones datang banyak kaos, ya akan. Nah, mulai minggu depan satu demi satu semua giveaway akan dikirim. Jadi Anda bersabar, tenang aja, nggak usah tanya kapan mau dikirimnya. Pasti akan dikirim, semua akan dikirim. Nanti akan disortir semua. Saya akan memberikan ini buat PT SKA Prima Eva untuk mereka kirim ke masing-masing alamat Anda. Oke, saya akan bacakan pemenang untuk komentar-komentar yang bagus, yang dinilai bagus tentang Virgil van Dijk. Pertama adalah Relin Sidauruk, ya, Relin Sidauruk. Kemudian kedua itu Hari Dwindwono, dan ketiga Gideon Dodi. Gideon Dodi, adik Anda tolong nanti langsung kirim alamat lengkap Anda, DM aja di Inilah Ropan, Instagram saya Inilah Ropan, untuk memberitahu alamat lengkap dari Anda, ya, dari Relin Sidauruk, Hari Dwindwono, dan juga Gideon Dodi. Ya, ada 3 giveaway yang Anda akan dapatkan. Kemudian pemenang antara Liverpool dan Watford, jawabannya 2-0 untuk Liverpool. Banyak yang menjawab, banyak sekali. Tapi setelah dikocok diundi, keluarlah 3 nama, ya, yang 2-0 untuk Liverpool. Benar, ya, luar biasa. Nama pertama Fernando Pasaribu, kedua Yayar Martono, dan ketiga Yonatan Karsa. Inilah 3 nama, ya, Fernando Pasaribu, Yayar Martono, dan Yonatan Karsa. Silakan Anda menghubungi DM saya, di DM aja di Instagram saya, ya, Inilah Ropan, ya. Sekali lagi Instagram saya Inilah Ropan, Anda DM langsung memberitahu alamat lengkap Anda dengan kode pos, ya. Alamat dengan kode pos Anda dan nomor HP jangan lupa dicantumkan juga. Yang terakhir, pemenang antara Burnley dan City. Hasil akhirnya 0-2 untuk City. Banyak juga, lebih dari 30 orang yang tebaknya hampir benar semua, dan harus pilih 3. Nah, 3 orang ini yang keluar, namanya itu adalah Joko Santoso, ya, Mas Joko Santoso, selamat. Kemudian Golasso Media, dan ketiga Priyadi HS. Selamat buat Anda bertiga, ya, Joko Santoso, Golasso Media, dan Priyadi HS. Saya tunggu, ya, DM Anda di Instagram Inilah Ropan, ya. Mau sekarang, besok juga bisa, ya. Jangan lupa alamat lengkap, nomor HP, ya, kode pos Anda harus Anda cantumkan. Sampai di sini review saya tentang bagaimana Chelsea tumbang, ya, secara telak dari Brentford, ya, di IPL kemarin. Ciao.